Untuk melihat hadis ini palsu atau tidak gitu, kita bisa melihatnya dari 2 ciri. Yang pertama dari sanad, sanad itu adalah mata rantai menuju kepada matan, terus yang kedua matan, matan ini adalah isi gitu. Kalau misalnya dilihat dari sanadnya, kita bisa melihat dari pengakuan dari pendusta sendiri atau dari sanadnya. Terdapat orang-orang yang berdusta, al-kadzab, orang-orang yang bohong. Nah, orang-orang yang bohong ini dia masuk ke dalam kategori hadis palsu dari sanad. Kemudian bisa dilihat hadis palsu dari matan. Yang tadi matan itu adalah isi daripada hadis itu sendiri. Nah, kejanggalan redaksi, kekacauan makna, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma, dan bertentangan dengan realitas sejarah dalam matan, ini merupakan ciri-ciri hadis palsu. Jadi bisa dideteksi bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Selanjutnya, selain dari sanad dan matan, juga bisa dilihat dari ini nih. Yang pertama, terjadinya kerancuan lafal dan maknanya. Kedua, isinya bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, bertentangan dengan fakta yang dapat diindra manusia. Yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma yang pasti. Terus yang keempat, bertentangan dengan fakta sejarah yang pasti kebenarannya. Dan yang kelima, biasanya ini yang paling banyak ya dari hadis palsu adalah menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amalan yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar bagi perkara yang sepele. Contoh hadis palsu yang dikutip dari ceramahnya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau adalah ahli hadis Indonesia. Beliau menyatakan bahwa contoh pada hadis palsu ketika masuk bulan Rajab, banyak beredar hadis-hadis palsu di WhatsApp, Facebook, IG, Twitter, gitu ya, yang mengatakan barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka 1 pintu surga. Barang siapa yang puasa 2 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka 2 pintu surga. Kemudian barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka dia akan membuka pintu surga dari mana saja yang dia suka. Nah, itu dia beredar tuh ya, mengatasnamakan Rasulullah SAW gitu. Berdakwah untuk orang berpuasa di bulan Rajab, padahal itu hadisnya adalah hadis palsu. Yaitu dilihatnya sangat sepele tapi pahalanya langsung meraih surga. Bandingkan dengan hadis sahih, teman-teman, ketika Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi." Ini hadis sahih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban dengan menghadap ridho Allah, ghufirallahu maka akan diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Yaitu pun dosa kecil, adapun dosa besar tetap harus melewati lembaga taubatan nasuha. Itu hadis sahih. Lah ini kok ada hadis palsu gitunya, baru puasa 1 hari aja, terus puasanya itu juga sunnah, sudah mendapatkan pintu surga. Nah, itu. Jadi perbuatannya sepele, hanya 1 kali puasa sunnah, pahalanya sangat besar sekali, yaitu langsung masuk ke dalam surga, sedangkan hadis yang sahihnya, puasa Ramadan sebulan penuh, itu pun kalau mengharap ridho Allah, kemudian dengan iman, ya, itu pun dosa-dosanya, dosa yang kecil yang akan mendapatkan ampunan. Nah, itu contoh daripada hadis palsu. Jadi amalannya sedikit, pahalanya sangat luar biasa besar sekali. Selanjutnya ada penanggulangan. Yang pertama, memelihara sanad hadis. Yang kedua, meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis. Yang ketiga, menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis. Yang keempat,
menerangkan keadaan para perawi, dan yang kelima membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu. Selanjutnya, upaya ulama hadis. Yang pertama, keharusan mengisnadkan, menjelaskan sumber hadis. Yang kedua, semaraknya aktivitas ilmiah dan pembuktian hadis. Yang ketiga, memburu para pemalsu hadis. Yang keempat, menjelaskan perilaku para perawi. Dan yang kelima, membuat kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang diriwayatkan seseorang yang disandarkan atas nama Rasulullah SAW. Jadi hadisnya palsu. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Lalu orang menyatakan itu dan disandarkan atas nama Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda loh. Nah, padahal Rasul tidak pernah mempersabdai itu. Nah, itulah yang disebut dengan hadis maudhu. Nah, teman-teman, inilah video tentang hadis palsu atau hadis maudhu. Mudah-mudahan kita dapat memahami, mengerti, dan kita senantiasa menjadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan jangan sampai kita termasuk kepada orang yang memalsukan hadis karena akan mendapatkan ancaman. Orang yang mengatasnamakan Rasul maka tempatnya di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau banyak sekali kata-kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.